Ibarat kita kedatangan tamu yang kita hormati, misalnya mertua kita ya, datang ke Jogja. Nah, ibu mau ke Jogja, seminggu aja deh, gak usah lama-lama. Cara kita menghormati tamu adalah dengan merubah perilaku. Biasanya kita makan mencar-mencar ya, karena ada tamu, sok-sok harmonis di meja makan. Kita merubah perilaku. Biasanya nonton TV sambil selonjoran, nggak berani duduk di kursi. Intinya menghormati itu adalah merubah perilaku. Ramadan adalah tamu di rumah kita. Ramadan adalah tamu bagi kita. Cara menghormatinya adalah dengan merubah perilaku kita sehari-hari. Kedatangan Ramadan sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh alam. Bahkan neraka, alam barzakh yang diazab itu berhenti Pak, nggak diazab lagi selama bulan Ramadan, libur. Saking ditunggu-tunggunya bulan Ramadan ini. Kita manusia di luar bulan Ramadan kita minta ampun kepada Allah sambil nangis lagi, sambil guling-guling gitu. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya, Allah. Belum tentu Allah ampuni. Tapi bulan suci Ramadan kita menang saja, kita diam saja, nggak apa-apain, ngomong juga enggak itu. Allah ampuni dosa-dosa kita. Gimana nggak enak bulan Ramadan? Apalagi kita minta ampun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diampuni Allah. Ya. Dan amal yang kita lakukan unlimited, tidak terbatas pahalanya. Karena Allah berfirman dalam surat Kursi, Al-Sawmuli wa ana ajzi. Puasa itu untuk saya, kata Allah, dan saya langsung membalasnya. Gak pakai 10-10an. Kalau di bulan lain dibalas 10. Kita misalnya sedekah 100 dibalas 700 itu 10 kalinya. Tapi kalau Ramadan unlimited pahala yang kita dapatkan. Makanya Ramadan ini kita tunggu-tunggu ya, tinggal seminggu lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, tadi kita sepakati bahwa ada sebuah hadis dhaif ya. Hadisnya dhaif. Man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya yang terdahulu dan gembira saja. Senang saja kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Artinya jangan sampai Ramadan itu jadi beban. Ya Ramadan lagi, mana masih kerja, itu namanya menjadi beban, gak boleh. Ya mana puasa lagi, mana masih kerja, mana masih ini, itu namanya Ramadan menjadi beban. Justru Ramadan itu menjadi berkah, ya, menjadi berkah. Kita kerja nggak usah mikir makan siang lagi. Biasanya ada perubahan jam kerja ya. Kita lihat tadi, memuliakan sesuatu caranya adalah merubah perilaku kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah, saya ambil dari surat Al-Mu'minun, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terhadap hal yang sia-sia kita berpaling. Jadi kalau sama saja perilaku kita di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, apa istimewanya Ramadan di hati kita? Yang sia-sia kita tinggalkan. Main HP, main game, main Facebook, main WA, kurangilah. Jangan sama saja di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, itu nggak ada pengaruhnya Ramadan sama kita. Ya. Yang mancing lah dari pagi sampai sore, kurangi ya, kurangi kan. Jangan kita biasakan kebiasaan kita di luar Ramadan kita lakukan juga di luar. Enaknya mancing tak pakai makan, jangan ya. Yang walaupun nggak sia-sianya terlalu berat ya, tapi sia-sianya ngomongin orang juga, nongkrong nggak karuan juga. Jadi semua dalam hidup kita tuh banyak yang sia-sia yang kita kerjakan. Misalnya scroll reels di Facebook sambil tiduran 1 jam 2 jam nggak berasa itu. Nah itu dikurangi untuk selama bulan suci Ramadan yang jatuh 1 Maret ya. Insya Allah Jumat depan kita sudah tarawih. Yang kedua, kita ganti dengan ibadah, baca Quran, sedekah, zikir, salawat, kita ganti semuanya dengan ibadah. Penuhi mulut kita, bibir kita basah dengan zikir kepada Allah di bulan suci Ramadan. Lagi jalan zikir,
lagi ngantri di ATM zikir, lagi naik motor zikir. Nah itu luar biasa itu. Karena bulan Ramadan harus kita perlakukan secara istimewa. Mana tahu Ramadan itu Ramadan terakhir buat kita ya. Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Mungkin tahun depan sudah perang dunia ketiga, kita juga nggak tahu. Mungkin Ramadan depan sudah nggak seperti ini lagi ya. Sudah nggak kondusif lagi mungkin kondisi negara kita juga nggak tahu. Mungkin perang saudara atau apalah, kita juga nggak tahu. Jadi kita manfaatkan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Mana tahu kita meninggal ya, sebelum ketemu Ramadan depan 2026 kita sudah dipanggil Allah. Yang ketiga, dalam hal mencari rezeki. Sudah 11 bulan Allah memberikan kita waktu untuk mencari rezeki. Masa 1 bulan sih kita nggak hibahkan waktu kita untuk Allah. Saya punya warung makan ya. Warung makan saya, warung Padang, itu tutup selama bulan suci Ramadan. Sudah 6 tahun. Selama Ramadan kami tutup. Buka 2 Syawal. Paling cepat kami buka memang, karena memang sudah sebulan tutup ya. Nah ini caranya sudah 11 bulan. Tapi kalau pengen buka juga, bedakan jam bukanya dan jam tutupnya. Harus berbeda biar kita menghormati bulan suci Ramadan. Biasanya kita buka jam 8, buka jam 9, tutup jam 5, tutup jam 3 gitu. Kan berbeda jam bukanya untuk menghormati bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan gaji karyawan dan THR? Itu kita siapkan bulan Syawal. Bulan Syawal besok buka tabungan untuk THR dan gaji Ramadan 2026. Jadi 2026 pun kalau kita tutup nggak ada masalah, ataupun kita beda jam bukanya juga nggak ada masalah, karena gaji dan THR karyawan sudah kita siapkan dari bulan Syawal. 1 tahun kita siapkan, kan lumayan, nabung lama cukup kok itu. Nah ini salah satunya kita merubah ya cara perilaku kita dalam mencari rezeki Allah. Karena sudah 11 bulan kita jungkir balik, kepala jadi kaki jadi kepala. Masa 1 bulan kita hibahkan usia kita kepada Allah. Allah tuh cinta loh banget sama kita. Makanya diberikan bulan suci Ramadan. Coba kalau nggak ada Ramadan, Pak. Kalau nggak ada bulan suci Ramadan, coba deh. Kapan dosa-dosa kita diampuni Allah? Kapan dosa-dosa kita bisa diterima oleh Allah? Kapan digandakan pahala kita oleh Allah? Di bulan Ramadan ini waktunya, Pak. Makanya sambutlah bulan Ramadan dengan gembira. Jangan mengeluh. Ya, sambutlah dengan gembira dan memperbarui alat sholat kita. Nah, gembira juga tadi kita memperbarui habis di bulan Ramadan. Siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, itu diampuni dosa-dosanya, Pak. Gembira itu harus ada tandanya. Misalnya orang mau nikah minggu depan ya, kan gembira ya. Senyum kanan kiri, siapa aja disenyumin, gak kenal aja disenyumin, gak sakit ya, ada tanda-tandanya. Gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, kita mempersiapkan sesuatu. Misalnya alat sholat, kita perbaharui, karena kita mau tarawih. Pecis yang sudah lama, beli yang baru. Saya juga mau beli, kemarin saya beli hilang 2 hari. Sajadah kita sudah lama dicuci, mau kena istri kita dicuci. Kalau perlu mau kena masjid dibawa pulang, di laundry, dibalikin lagi, kan apa pahala. Bulan suci Ramadan. Ya nunggu Ramadan sih nggak apa-apa ya. Misalnya malam 1 Ramadan kita bawa pulang, kita cuciin, nanti malamnya kita bawa lagi ke masjid. Kan lebih enak, lebih mengenang. Dan inilah konsepnya tentang Ramadan. Niat. Puasa wajib, niatnya adalah sewaktu kita sahur. Fi sahur barokah kata Rasulullah. Dalam sahur itu ada barokah, walaupun cuma minum air putih 1 gelas ya. Minum teh lah kira-kira begitu. Tapi berusaha untuk sahur. Ini membiasakan kita bangun di malam hari sebelum subuh. Perbuatan 30 hari yang kita lakukan secara berturut-turut itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, itulah kenapa puasa 30 hari ya. Karena berturut-turut pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan yang baik, dan termasuk yang buruk juga ya. Kalau yang buruk kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu apa kebiasaan. Misalnya habis subuh kita tidur misalnya gitu ya. Coba lihat 30 hari itu keterusan itu setahun. Nah, keterusan. Kenapa? Karena 30 hari itu menjadi habit kita, perilaku kita sehari-hari. Makanya 30 hari. Nah, niat itu kita ucapkan dalam hati, lalu dia naik ke otak.
Otak memberitahukan kepada seluruh tubuh dengan bahasa mereka sendiri, ya grup WA mereka sendiri, bahwa satu hari ini kita tidak dapat asupan makanan dan minuman, siap-siap. Makanya kita agak bisa ya menahan sesuatu yang bisa menggoda kita membatalkan puasa. Contoh ya, bagi kita yang masih merokok ya, biasanya ditanam dalam otak kita bahwa 1/4 jam kita tidak merokok itu pusing, liar, dunia tanpa warna. Makanya kerja 1/4 jam merokok keluar, kerja 1/4 jam merokok, karena mindset di otak itu sudah ditanam. Tapi bulan suci Ramadan, kenapa dia bisa tahan tidak merokok selama 12 jam? Nggak pusing kok, nggak liar kok, nggak mati kok gitu, nggak ada apa-apanya kok gitu. Kenapa dia bisa menahan tidak merokok? Karena niat tadi ya, tidak membatalkan puasa. Berarti bulan puasanya juga ajang ya untuk berhenti merokok. Rokok itu sangat mahal ya. Ajang untuk mengurangi merokok ya. Walaupun habis buka dia merokok juga sampai sahur ya. Kan dipindah aja waktunya gitu. Tapi 12 jam itu luar biasa menurut saya. Biasanya 1/4 jam nggak merokok pusing, bibirnya kering, segala macam lah gitu. Alasan digunakan itu. Itu istimewanya bulan suci Ramadan, memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi dengan hal yang baik-baik. Kemampuan kita mencocokkan diri kita, menstimulasi diri kita melakukan hal-hal yang baik-baik selama bulan suci Ramadan, mengurangi hal-hal yang sia-sia, adalah mu'ridun, yang sia-sia dalam hidup kita kurangi selama bulan suci Ramadan. Mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira, dengan hati yang bersih, siapkan amal yang terbaik nanti di bulan suci Ramadan. Sholat duhanya, sholat syuruknya, baca Qur'annya ya, targetlah 1 Ramadan 1 kali khatam, 1 Ramadan 1 kali khatam. Ya kalau bisa 2-3 kali itu lebih bagus ya, karena ini akan kita banggakan nanti di hari kemudian di depan Allah, karena kita bisa mengkhatamkan membaca Al-Quran selama 30 hari. Habis subuh jangan tidur, baca Quran. Setelah syuruk, sholat syuruk, kalau mau tidur deh bentar ya nggak apa-apa deh. Tapi kadang-kadang kelewatan juga sampai jam 11 biasanya. Nah ini karena tidur itu memang identik dengan lapar ya. Orang kalau lapar tidur itu kan nggak terasa. Nah oke lah, tidur jam 10 bangun baca Quran, sholat zuhur nanti di masjid. Setelah itu kita baca Quran lagi. Nah itu kan bisa nanti mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Selama ini kan kita 1 tahun, 1 tahun baru khatam sekali, itu kan lama benar itu. Nah makanya 1 bulan bisa kita stimulasi diri kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira, dengan iman dan wahtisaban, dengan secara iman dan ihtisab perhitungan, biar nanti kita di bulan Syawal menjadi manusia seperti bayi yang baru dilahirkan, yang tidak ada dosa, pahalanya numpuk gitu ya. Tapi hati-hati kata Rasulullah, iyyakum wal muflis. Hati-hati kalian dengan muflis kata Rasulullah. Apa itu muflis ya Rasulullah? Bangkrut. Di akhirat kalian datang dengan pahala setinggi langit, pahala sedekah setinggi langit, tapi kalian masih menzolimi orang lain. Amal kalian nanti diambil amal kalian sama orang kalian zolimi, orang kalian ribahi. Ini Jokowi sering diribahi nih. Tapi nggak apa-apa, orang ribah itu ada pengecualian, ilal mujahir. Orang-orang yang bangga dengan dosanya itu boleh kita ribahi, nggak apa-apa. Dalam hadis ya, ilal mujahir, kullun nasi tawwabuna ilal mujahir. Ya, setiap dosa diampuni kalau mujahir. Mujahirah boleh kita ribahi, nggak apa-apa. Nah itu nanti diambil sama orang-orang yang tidak ada pengecualian dalam masalah ini. Kurangi selama bulan suci Ramadan. Nongkrong nggak karuan, kurangi. Muter-muter nggak karuan, kurangi. Kalau belanja sore sih ya mungkin karena suasana Ramadan kali ya. Nah, bisa kita kita gunakan untuk lengah-lengah puasa kita dengan berbelanja. Biasa Ramadan kan banyak jualan biasa. Orang yang nggak jualan juga pada jualan gitu. Nah, ini juga menjadi berkah Ramadan. Semoga kita disampaikan usia kita di bulan suci Ramadan bisa melaksanakan puasa dengan baik dan penuh iman dan ihtisaban, dan bisa diterima seluruh amal ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih.